mahasiswa dari Universitas Tekuban Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Risiko. So, langsung saja, ini video presentasi dari kelompok 3. Materi pertama akan saya sampaikan dengan saya sendiri, Sita Faroha, NIM 18055100118. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen, dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat probabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan yang telah ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis perusahaan lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan perusahaan yang berlaku. Pengertian sebelumnya ada juga manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama menurut Darmawi 2005, yaitu yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua yaitu manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Yang ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni. Yang kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni. Risiko operasional dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses atau prosedur, setiap sistem, dan setiap kejadian eksternal yang mempengaruhi bank. Jadi, tidak dipengaruhi oleh orang tertentu, seperti petugas yang bergerak di bidang pengkreditan atau petugas yang bergerak di transaksi. Manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko dan tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko. Semakin kuat suatu bank, terdapat goncangan karena risiko operasional. Manfaat utama bagi bank yang menerapkan manajemen risiko operasional. Beberapa manfaat utama baik bank yang menerapkan manajemen risiko operasional dengan efektif, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan budaya sadar risiko. Untuk yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan putusan. Yang keempat, meningkatkan probabilitas dan penggunaan modal yang lebih optimal. Yang kelima, mengurangi beban modal untuk menutup resiko. Definisi resiko operasional. Resiko operasional diartikan sebagai akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional bank menurut BJBS dan Bank Indonesia. Turunan dari risiko operasional. Manajemen risiko dibagi menjadi 8 kategori, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategi, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko legal, dan risiko reputasi pada umumnya dikelola dengan cara yang sama seperti bank mengelola operasional pada umumnya. Halo, saya di sini sebagai presentator kedua akan melanjutkan materi mengenai turunan dari risiko operasional. Nah, dalam risiko operasional tersebut ada risiko strategi, yaitu risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan karena adanya tuntutan hukum pada bank, ketiadaan peraturan perundang-undangan,
yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang terakhir, ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum pada bank, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kemudian, dalam risiko operasional di bank terdapat cause, efek, dan event. Risiko operasional melekat pada semua produk, jasa, dan aktivitas bank. Untuk itu, perlu ada pemahaman risiko operasional yang seragam agar dapat menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif. Setiap kejadian terkait risiko operasional atau event dipicu oleh beberapa jenis penyebab atau cause yang menimbulkan beberapa kategori dampak kerugian atau impact. Dalam kategorisasi risiko dan penyebab digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi. Bank harus menentukan perbedaan antara sebab, kejadian, dan akibat secara tepat, karena dalam setiap kategori dapat digunakan sebagai titik awal untuk menganalisis faktor-faktor risiko operasional. Penilaian risiko yang efektif akan membuat bank lebih memahami profil risiko dan lebih efektif dalam pengelolaan risiko. Penyebab atau cause. Penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Nah, dalam contoh penyebab cause adalah suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank yang dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank yang dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerjasama dengan pihak kepolisian atau yang lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk mengisi ATM, kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem, dan ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya. Selanjutnya ada kejadian atau event. Nah, dalam kejadian ini adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko dalam kategori tipe kejadian, harus didasarkan pada akar permasalahan atau the root of cause atau kategori kejadian yang paling dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Contoh dalam hal ini yaitu ATM Mandiri di gerai Alfamart yang dibobol maling senilai 209 juta rupiah raib. Selanjutnya ada dampak atau efek. Suatu event terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Dari contoh sebelumnya mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah, keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank yang menjadi rusak. Nasabah memindah dana pada bank lain, utilitas ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nadia Sumarno, NIM 1805510089. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat manajemen risiko operasional. Pengendalian risiko operasional bertujuan menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai level yang direncanakan oleh bank. Proses pengelolaan dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya kerugian akibat risiko operasional. Identifikasi potensi kerugian dapat dilakukan dengan berbagai metodologi baku seperti RCSA atau Risk and Control Self-Assessment.
untuk estimasi risiko operasional di masa depan. Yang kedua yaitu ada KRI, Key Risk Indicator, untuk mengendalikan risiko operasional yang terjadi saat ini. Yang ketiga yaitu ada LED, Loss Event Database, untuk mencatat data kerugian yang sudah terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada Risk and Control Self-Assessment, yang biasa disebut dengan RCSA, adalah proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dimensi dampak atau impact dan kemungkinan kejadian atau likelihood. Proses penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan suatu daftar yang berisi butir-butir pertanyaan atau checklist tentang evaluasi tingkat risiko yang mencakup kemungkinan kejadian, besarnya dampak, dan tingkat efektivitas kontrol. Yang kedua yaitu adalah Loss Event Database atau yang biasa disebut dengan LED. Salah satu persoalan penting dalam rangka pengelolaan risiko operasional adalah tersedianya database kerugian risiko operasional. Tanpa database kerugian, bank nantinya akan mengalami kesulitan dalam proses penyusunan model pengukuran kerugian risiko operasional. Di samping itu, database kerugian dapat sebagai alat untuk melakukan validasi setiap proses penilaian risiko atau prediksi risiko. Selain itu, LED juga digunakan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal apakah sudah cukup memadai. Yang ketiga yaitu adalah Key Risk Indicator atau yang biasa disebut dengan KRI. Key Risk Indicator dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Dengan KRI, bank mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian terhadap setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Yang selanjutnya yaitu adalah analisis risiko pada produk atau aktivitas baru. Pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru merupakan bagian penting dari salah satu tahap dalam pengembangan produk atau aktivitas produk. Aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank. Yang kedua yaitu telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank. Yang selanjutnya adalah mengelola risiko teknologi informasi. Keandalan bank mengelola TI menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu, dan relevan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank. Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi serta pelayanan kepada nasabah, juga meningkatkan risiko, misalnya risiko operasional, risiko reputasi, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko strategik. Untuk itu diharapkan bank memiliki manajemen risiko yang terpadu untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang terakhir yaitu adalah perhitungan kecukupan modal. Perhitungan kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko operasional yang ditetapkan oleh Komite Basel terdiri dari yang pertama BIA, Basic Indicator Approach, atau PID, pendekatan indikator dasar. Yang kedua yaitu ada TSA, yaitu adalah Standardized Approach, atau PISA, pendekatan standar. Yang ketiga ada kategori lini bisnis. Yang keempat ada The Alternative Standardized Approach atau yang biasa disebut dengan ASA. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok